Saudara dan saudara terkasih, terlepas apakah kita berhasil dalam upaya kita, dalam usaha kita, atau kita gagal dalam berbagai hal, tetapi yang jelas sekarang kita sudah sampai pada bulan Desember. Terlepas apakah yang sudah terjadi menyenangkan atau tidak menyenangkan, nyatanya kita sudah sampai bulan Desember. Dengan kelegaan kita boleh berkata bahwa kita telah menyelesaikan 1 tahun kehidupan kita sekurang-kurangnya secara atau menurut penanggalan liturgi. Haruskah kita menyesali apa yang sudah terjadi? Tidak ada gunanya lagi. Bahkan bisa sangat membebani. Haruskah kita mengingat berbagai hal yang tidak menyenangkan di masa lalu? Boleh, asal itu hanya untuk dipelajari sehingga kita mendapatkan sesuatu supaya di kemudian hari lebih baik. Bacaan pertama mengungkapkan betapa Yesaya sungguh menyadari apa yang sudah terjadi. Dia mengingatkan dan juga mengajak bersama yang lainnya mengingat bahwa apa yang sudah terjadi ternyata penuh dengan ketidaktaatan, penuh dengan kekejian. Tentu saja bukan untuk menghancurkan dan membuat umat berputus asa. Tetapi Yesaya dengan sangat tegas menekankan bahwa itu dulu yang terjadi. Tetapi ia berkata, sekarang kita sadari bahwa ternyata kalaupun semuanya itu terjadi, tidak harus kemudian merasakan betapa Tuhan itu jahat dan membiarkan segalanya sebagai hukuman. Tetapi Yesaya menegaskan bahwa nyatanya tidak demikian. Terlepas dari yang sudah terjadi, Yesaya ingin mengajak umatnya untuk mari kita mulai dengan yang sekarang. Yang nyatanya kita sadari Tuhan itu tetap memperhatikan. Saudara dan terkasih, itu saja sudah membuat umat cukup punya bekal untuk memulai sesuatu yang baru. Paulus dengan cara yang berbeda lebih dari itu. Dengan meninggalkan masa silam, Paulus tidak kehilangan kesempatan untuk terus bersyukur. Bahkan ia tidak kehilangan alasan untuk bersyukur itu. Mengapa? Salah satunya adalah kalaupun kasih karunia itu tidak terjadi pada dirinya sendiri, atau bahkan yang terjadi pada dirinya sendiri sebenarnya tidak selalu baik, tidak selalu menggembirakan, tetapi ia dapat menemukan alasan untuk bersyukur karena ia mengatakan bahwa saya melihat kasih karunia Tuhan itu terjadi pada kamu, terjadi pada orang lain.
Paulus bahkan menggunakan hal itu sebagai alasan untuk bersyukur. Karena ia dapat melihat bahwa kasih karunia itu kalaupun tidak langsung ia rasakan dan terjadi pada dirinya sendiri, ia dapat merasakan dan melihat bahwa kasih karunia itu sungguh terjadi pada kehidupan orang lain. Dengan demikian, kalaupun yang terjadi sebenarnya tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan dirinya sendiri, ia tetap mempunyai alasan untuk bersyukur itu. Itu yang menurut saya luar biasa. Itu yang menurut saya sangat berbeda dengan khususnya saya sendiri atau orang pada umumnya. Umumnya melihat orang bergembira, melihat orang mendapat karunia Tuhan menjadi iri hati. Tetapi Paulus tidak menjadi iri hati, apalagi kalau merasa dirinya merasa lebih pantas. Seharusnya kasih Tuhan itu terjadi pada saya. Paulus tidak. Saudara dan saudara kasih, supaya kita tidak terbelenggu berbagai hal yang terjadi di masa lalu, dan juga kita tetap bisa mempunyai alasan untuk bersyukur, maka Injil Yesus sendiri memberikan nasihat 3 hal. Walaupun yang tertulis di sini hanya hati-hatilah dan berjaga-jagalah, saya menemukan 3 hal sebenarnya dalam bahasa lainnya, dalam bahasa Latin dan juga bahasa Inggrisnya. Yesus berkata, lihatlah, perhatikanlah, jangan sampai apa yang terjadi lewat dari perhatian. Perhatikanlah, lihatlah sungguh-sungguh. Jangan sampai berbagai hal khususnya yang besar itu tidak menjadi perhatian kita. Entah itu yang terjadi dalam diri sendiri, entah yang terjadi dalam keluarga, entah yang terjadi dalam negara kita, entah yang terjadi dalam masyarakat kita. Lihatlah, beri perhatian itu, walaupun tidak harus menggelisahkannya. Tetapi berikanlah perhatian itu. Kemudian yang kedua, waspadalah. Hati-hati dalam arti ada yang kelihatan baik tapi sebenarnya tidak baik. Ada yang kelihatan tidak baik, belum tentu bahwa itu pasti tidak baik. Maka belajarlah kepada masa silam. Belajarlah terhadap apa yang sungguh terjadi. Dan akhirnya Yesus menasihatkan, berdoalah. Akhirnya siaplah untuk terus bekerja sama dengan Tuhan. Teruslah bekerja sama dengan rahmat Tuhan. Bahwa dalam kehidupan ini sungguh terjadi berbagai hal yang tidak kita harapkan benar adanya. Bahwa dalam hubungan itu tidak selalu dilandasi dengan kebaikan benar adanya. Tetapi kalau itu terjadi tidak berarti bahwa kita harus berjalan, harus menanggung segalanya sendiri. Ada Tuhan yang selalu menyertai. Saudara dan saudara terkasih, setahun telah kita lewati secara penanggalan liturgis dan kita boleh memulai sesuatu yang baru. Bukan saatnya kita menyesali apapun yang sudah terjadi. Tetapi semoga kita tetap belajar kepada Yesaya yang ternyata dalam kekurangannya tapi tetap masih menemukan rahmat Tuhan. Semoga kita belajar kepada Paulus yang selalu tidak kehilangan alasan untuk bersyukur. Kalaupun syukur itu berasal dari karunia Tuhan kepada orang lainnya.
Dan kemudian semoga kita tetap waspada, kita tetap siap memperhatikan berbagai hal yang terjadi. Kita siap waspada, kita siap berhati-hati, dan terutama kita siap bekerja sama dengan Tuhan, rahmat Tuhan yang bisa terjadi lewat peristiwa apapun dan juga bisa terjadi lewat orang-orang lain di sekitar kita. Selamat memasuki masa Advent, masa kedatangan, masa persiapan, sehingga kita nantinya dapat merayakan kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan pada khususnya Natal.